Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Fitriana Widiastuti. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Oke, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah semester 4, yaitu mata kuliah Korupsi dan Patologi Sosial. Oke, dalam video ini saya akan membahas salah satu masalah sosial, yaitu gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup merujuk pada pola-pola hidup, preferensi, dan kebiasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti makanan, minuman, mode, dan hiburan. Gaya hidup mencakup bagaimana seseorang memilih untuk menghabiskan waktu, uang, dan energi mereka, serta bagaimana mereka memandang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Gaya hidup memang merupakan pilihan seseorang, tapi kalian tahu nggak sih gaya hidup juga menyebabkan masalah sosial loh? Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Yang pertama yaitu konsumerisme berlebihan. Gaya hidup yang berfokus pada konsumsi material yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Konsumerisme yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan limbah, penggunaan sumber daya yang berlebihan, serta ketidaksetaraan sosial. Contohnya, yaitu yang pertama, makanan yang terbuang. Konsumerisme berlebihan juga terlihat dalam pembelian makanan yang tidak terpakai dan terbuang. Banyak orang membeli lebih banyak makanan dari yang mereka butuhkan, dan sebagian besar makanan tersebut akhirnya berakhir di tempat pembuangan sampah. Peningkatan limbah makanan berkontribusi pada masalah berkelanjutan dan ketimpangan distribusi pangan di dunia. Contoh yang kedua yaitu kemasan plastik. Banyak produk konsumen yang dikemas dengan plastik sekali pakai, seperti botol air minum, kemasan makanan, dan wadah kosmetik. Konsumerisme yang berlebihan menyebabkan peningkatan penggunaan plastik dan menghasilkan limbah plastik yang sulit didaur ulang. Plastik ini seringkali berakhir di lautan dan ekosistem alami lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ancaman bagi kehidupan laut. Yang kedua yaitu gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah merujuk pada pola hidup yang diisi dengan kemewahan dan keberlimpahan materi. Ini mencakup pemenuhan keinginan dan kebutuhan yang berlebihan, pengeluaran besar untuk barang-barang mewah, berpergian dengan gaya, makanan dan minuman mahal, serta aktivitas hiburan yang eksklusif dan mahal. Contohnya yaitu hedonisme. Dalam konteks gaya hidup, hedonisme merujuk pada sikap atau pola perilaku di mana individu cenderung mengutamakan pencapaian kesenangan dan kenikmatan sensori sebanyak mungkin. Ini dapat meliputi kegiatan seperti berpesta, berlibur, makan makanan lezat, minum minuman keras, dan mengejar kepuasan sensual lainnya tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang atau tanggung jawab sosial. Hedonisme yang berlebihan dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak bertanggung jawab. Individu yang terlalu fokus pada pencapaian kesenangan segera mungkin cenderung membeli barang-barang mewah yang tidak mereka butuhkan, yang hal tersebut mengakibatkan penggunaan sumber daya yang berlebihan dan pemborosan. Yang ketiga yaitu gaya hidup individualistik. Beberapa gaya hidup individualistik seperti mengisolasi diri dari komunitas atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat menyebabkan perasaan keterasingan dan ketidakseimbangan sosial. Ketika individu tidak berinteraksi dengan masyarakat secara memadai, ini dapat mengurangi solidaritas sosial dan menghambat pembangunan komunitas yang sehat. Solusi untuk menangani gaya hidup konsumtif, hedonisme yang berlebihan, dan perilaku individu yaitu diantaranya: yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran.
meningkatkan kesadaran akan dampak negatif gaya hidup konsumtif dan hedonisme yang berlebihan melalui kampanye pendidikan dan informasi yang objektif. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan dapat membantu mengubah persepsi dan perilaku individu. Yang kedua yaitu promosi gaya hidup yang berkelanjutan. Mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan yang berlebihan, membeli produk yang berkualitas dan bertahan lama, mendaur ulang dan mengurangi limbah, serta memilih konsumsi yang lebih sadar lingkungan. Yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan yang mendukung. Menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, ini dapat mencakup pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah, pembatasan iklan yang mendorong konsumsi berlebihan, dan intensif untuk produk dan praktik yang ramah lingkungan. Untuk menghindarkan masyarakat dari terjerumus dalam gaya hidup yang menimbulkan masalah sosial, kita perlu membangun kesadaran akan dampak negatif dari gaya hidup konsumtif dan hedonisme yang berlebihan. Penting untuk mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan. Melalui upaya bersama dari individu, komunitas, pemerintah, dan lembaga terkait, kita dapat mengatasi gaya hidup yang menimbulkan masalah sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan berdaya. Dengan kesadaran, pendidikan, dan tindakan yang tepat, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke taman berlari-lari, tidak terasa air hujan pun jatuh. Saya Salsa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.